Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Ridho Juzumi, dan untuk periode kali ini di MJSI saya dipercaya dan bertanggung jawab sebagai kepala bagian divisi penelitian serta pengembangan. Untuk hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu virus komputer, sejarah virus komputer, dan apa-apa saja jenis virus komputer, kemudian cara penanganannya. Kita masuk pada sejarah virus komputer. Virus komputer merupakan suatu program atau aplikasi yang dapat memperbanyak dan menyebar dengan sendirinya dan menyebabkan efek negatif pada komputer yang terjangkit. Biasanya virus masuk ke dalam komputer dengan cara menyisipkan diri dalam suatu file ataupun program. Efek yang ditimbulkan virus komputer pun beragam, mulai dari hilangnya file pada komputer kita, timbulnya error atau bisa dibilang freeze, program yang tidak dapat digunakan, hingga file yang dicuri. Virus juga dapat memungkinkan untuk merusak hardware pada komputer. Komputer yang terjangkit banyak virus biasanya sudah tidak bisa dibersihkan lagi dengan antivirus. Dan salah satu caranya adalah membersihkan atau memformat lagi hard disk dalam komputer. Lalu sejak kapan virus komputer itu ada? Virus komputer sudah ada sejak pertama kali komputer itu muncul. Pertama kali virus komputer dibuat adalah pas perang program atau Cold War. Dibuat dengan tujuan menyerang, memperbaiki, dan memusnahkan program. Pada intinya, virus komputer diciptakan untuk hal-hal yang berdampak merugikan. Seiring berkembangnya virus, pertahanan virus juga semakin berkembang untuk mencegah penyebaran semakin marak dan kerusakan-kerusakan yang tidak diinginkan. Kemudian jenis-jenis virus komputer tidak hanya satu, banyak sekali jenis virus komputer dan tentunya dampaknya juga berbeda-beda. Yang pertama itu Trojan. Trojan adalah virus yang dibuat dengan tujuan untuk mencuri data serta mengkontrol data korban. Virus ini biasanya masuk ke dalam komputer melalui email, kemudian internet, dan yang lain-lainnya. Yang kedua itu worm. Worm dikategorikan sebagai virus yang tidak membahayakan namun mengganggu. Pasalnya, jika komputer kita terjangkit virus worm, biarkan terlalu lama, worm akan menggandakan diri sendiri dan membuat space pada hard disk pengguna penuh. Kemudian yang ketiga itu ada memory resident, biasanya akan menyerang RAM. Komputer yang terjangkit virus ini biasanya seringkali mengalami perlambatan pada program ketika dijalankan. Yang kedua itu ada companion virus, merupakan virus yang cukup sulit untuk di-track. Virus ini cukup mengganggu karena dapat mengubah format file kita. Hal tersebut membuat file kita tidak dapat dibuka atau bahkan sulit untuk ditemukan. Kemudian itu ada fat virus atau bisa dibilang file allocation table virus, adalah virus yang cukup berbahaya karena memiliki kemampuan untuk menghancurkan file kita. Kemudian selain menghancurkan, biasanya virus ini juga menyembunyikan file-file kita sehingga seakan-akan hilang ataupun terhapus. Kemudian banyaknya efek samping yang dapat diakibatkan oleh virus. Efek samping ini mempengaruhi program maupun sistem komputer. Beberapa kelainan umum yang terjadi akibat virus komputer antara lain adalah: yang pertama itu memori hard disk tiba-tiba yang terasa sangat penuh, kemudian file program yang sangat korup, kemudian yang ketiga file tiba-tiba hilang atau hidden, yang keempat mudahnya sistem kita di restart ataupun mati dengan sendirinya, yang terakhir ini munculnya beberapa file atau program baru di dalam komputer kita tanpa kita install sebelumnya. Walaupun virus dapat mengakibatkan banyak hal negatif, namun kita juga bisa mencegah dan mengatasi virus yang telah atau akan menginfeksi komputer kita. Berikut beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk mengantisipasi hal tersebut. Yang pertama, kita lakukan install pembaruan komputer atau antivirus. Kalian harus memastikan komputer kalian selalu update di setiap kalinya ada update baru, karena biasanya update merupakan perbaikan dan penambahan dari versi sebelumnya. Dan yang kedua, berhati-hati saat mendownload atau menggunakan public wifi. Public wifi merupakan hal yang bagus, namun bisa jadi tidak selalu menjadi hal bagus, karena apabila Anda sedang berada di dalam area public wifi gratis biasanya merupakan jebakan yang disiapkan oleh seorang hacker untuk mencuri data dan informasi maupun menyisipkan virus terhadap komputer Anda. Koneksikan perangkat Anda ke wifi yang benar-benar terpercaya. Kemudian yang ketiga itu scanning antivirus terhadap portable device. Selalu berhati-hati akan portable device yang akan terhubung ke komputer Anda, contohnya USB dan flash disk. Kalian harus melakukan
Scanning untuk device yang bersifat portable, karena portable device seringkali membawa virus dari komputer lain. Kemudian backup data secara berkala. Ini merupakan rencana cadangan apabila Anda telah terinfeksi oleh virus komputer. Biasakan untuk melakukan backup terhadap data-data yang penting. Karena apabila data benar-benar telah terinfeksi oleh virus ataupun hilang, maka Anda masih bisa memiliki data-data utama yang berada di lokasi atau perangkat yang berbeda, dan Anda bisa mengakses data tersebut dengan aman. Mungkin itu saja untuk pembelajaran tentang virus pada hari ini. Semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Semoga kita semua dapat mengambil pembelajaran dari hal tersebut. Terima kasih untuk kawan-kawan dan rekan-rekan yang telah memperhatikan. Selamat siang semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.